Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali karena pada pagi hari ini kita bisa kembali bertemu di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Senang bisa menjumpai Bapak Ibu yang ada dari berbagai tempat. Semoga kita semua ada dalam keadaan yang sehat, ada dalam keadaan yang baik. Kini kita akan sama-sama mengawali hari dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan membekali kita. Oleh karena itu yuk kita persiapkan hati dan pikiran kita sama-sama bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kami dipercayakan hari yang baru untuk dijalani. Kami dipercayakan kesempatan yang baru untuk dikerjakan. Maka biarlah dalam kesadaran penuh kami boleh melakukan apa yang jadi bagian kami. Kami bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biar Tuhan menyapa kami melalui firman-Mu. Tuhan menolong kami tidak hanya untuk mengerti, tetapi juga terpanggil untuk melakukan apa yang kami pahami. Dan biarlah Tuhan menolong hamba-Mu sehingga dapat menyampaikannya dengan baik. Kami siap untuk belajar dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saya mau ajak kita untuk baca satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal 13, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Yohanes 13, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kau perbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Yesus kepadanya, "Engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku, Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan sama-sama membahas sebuah tema mengenai the power of knowing. Kekuatan ketika kita mengetahui sesuatu. Saya punya pertanyaan sederhana, saudara. Saya mau ajak kita untuk membayangkan, kalau misalnya kita tahu besok saya akan kecelakaan dan akan meninggal misalnya, maka apa yang saudara-saudara mau lakukan hari ini? Kalau misalnya kita tahu besok saya akan celaka dan meninggal, apa yang saudara-saudara mau lakukan hari ini? Mungkin jawaban kita beragam, ya. Ada yang kalau misalnya tahu besok akan meninggal, maka sekarang mau kumpul sama keluarga, mau makan bareng, menyelesaikan hal-hal yang belum selesai, menyampaikan atau mengutarakan hal-hal yang selama ini terpendam, atau mungkin berkumpul bersama dengan teman-teman yang lain yang dekat dan memberi kenyamanan.
Tapi bisa juga saudara ada orang-orang yang ketika kalau misalnya saya meninggal besok, ya udah saya happy aja hari ini, menghabiskan hasil kerja keras, menikmati apa yang sudah dihasilkan selama ini, atau mungkin melakukan hal-hal yang belum pernah atau tertahan ia lakukan karena berbagai hal. Dulu mau ngelakuin ini gak enak sama orang, gak enak sama A, B, C, D, E, maka kalau saya tahu saya udah mau berakhir hidupnya, saya akan lakukan aja. Ya, misalnya. Atau ada orang-orang yang ketika tahu akan celaka, wah bakal celaka nih besok, saya bisa meninggal, maka akan melakukan langkah-langkah pencegahan supaya menghindari diri dari kecelakaan tersebut dan lain sebagainya. Saudara, kalau kita perhatikan di tengah waktu yang pendek, maka orang biasanya akan menentukan apa yang menjadi prioritas. Maka di waktu yang pendek ini mau melakukan apa, saya akan melakukan hal yang menurut saya jadi prioritas. Kalau orang yang prioritas keluarga, ya maka akan cari waktu sama keluarga dan lain sebagainya. Jadi di tengah waktu yang pendek orang menentukan prioritas. Tetapi juga saudara, ketika seseorang tahu apa yang akan terjadi kepadanya esok hari, bisa jadi bukan hanya mengatur prioritas, tetapi orang akan mengupayakan langkah-langkah pencegahan supaya ketika tahu ada hal buruk akan terjadi, maka itu bisa terhindarkan atau tidak perlu terjadi. Orang akan menentukan prioritas dan orang akan melakukan antisipasi untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa membuatnya celaka. Ya maka itu kan biasanya banyak saudara di film-film begitu ya. Wah kalau tahu mau lewat situ celaka, maka nggak pergi kemana-mana. Kalau tahu lewat sini celaka, maka cari jalan yang lain. Kalau perlu ya kita berdiam diri aja dan lain sebagainya. Yang menarik saudara, dalam pembacaan kita, dalam judul mengenai Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya, tidak hanya sekali dikatakan Yesus tahu akan apa yang terjadi esok. Yesus bukan hanya melihat, bukan hanya mengerti, tetapi dia memahami sampai akhirnya apa yang akan terjadi pada dirinya dan pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Yesus tahu saudara bahwa pada akhirnya ia akan meninggalkan dunia dan kembali kepada Bapa. Yesus tahu betul saudara bahwa ia akan dihianati oleh bagian dari inner circle-nya. Murid-murid yang katanya ikut Tuhan, tetapi justru mengkhianati. Yesus tahu, saudara. Yesus bahkan tahu apa yang jadi misinya dia di tengah dunia. Untuk apa dia datang ke dunia. Yesus memahami betul, dia tahu siapa identitasnya. Bahwa dia adalah anak Allah. Bahwa dia akan kembali juga kepada Bapa. Dia tahu apa hal-hal yang akan terjadi ke depan. Tapi ketika Yesus tahu pada apa yang akan terjadi ke depan, sekalipun itu menyakitkan, sekalipun itu terasa pahit, sekalipun itu membawanya kepada dalam tanda kutip kematiannya, saudara. Tetapi yang menarik adalah Yesus menggunakan waktu yang pendek itu untuk melakukan hal-hal yang berguna dan penting baginya. Ia menentukan apa yang menjadi prioritasnya, saudara. Dan ia juga melakukan langkah-langkah antisipasi yang diperlukan, bukan supaya agar ia tidak celaka, karena dia udah firm dan mengerti misinya, identitasnya. Tetapi dalam seluruh proses yang ada kita melihat bahwa Yesus terus-menerus mengingatkan, mengantisipasi agar jangan sampai muridnya ini salah pilih, memilih hal yang membawanya dalam dosa, memilih hal yang tidak benar. Yesus berusaha mengantisipasi, bukan untuk menghindarkan dirinya, tetapi untuk menolong agar murid-muridnya, orang-orang di sekitarnya memahami tentang apa yang sedang dan akan terjadi. Dan yang menarik berikutnya adalah saudara, ketika Yesus tahu, maka Yesus menentukan hal yang menjadi prioritas dirinya. Maka menarik nih saudara, ketika Yesus tahu nih kayaknya sebentar lagi dia akan kembali kepada Bapa dalam cara yang agak mengenaskan saudara. Karena penyalipan itu bukan hal yang main-main ya. Sesuatu yang mengenaskan, hukuman yang sangat-sangat berat. Tetapi ia pakai waktu yang pendek ini justru untuk mengajar para murid.
Dia nggak pakai, udahlah saya kalau gitu lakuin aja hal yang menyenangkan buat saya, happy-happy. Enggak. Dia pakai itu, saudara, waktu yang pendek, waktu yang kritis itu untuk mempersiapkan para murid memahami, tetapi juga memberi misi kepada mereka meneruskan apa yang harus mereka kerjakan ke depan sepeninggal Yesus. Oleh karena itu, saudara, ia memakai kesempatan ini untuk kasih teladan, salah satunya dengan pembasuhan kaki. Pembasuhan kaki ini adalah sebenarnya, saudara, tata krama umum yang biasanya orang akan lakukan untuk menyambut tamu yang datang ke rumah. Ya, karena kan di luar banyak debu dan biasanya mereka memakai sandal, saudara, maka ya orang-orang akan membasuh kaki. Tidak hanya itu, biasanya dia juga akan membasuh bagian-bagian tubuhnya yang lain yang kotor, saudara, dan akan meminyaki kepala juga untuk menyenangkan si tamu yang hadir. Yesus menunjukkan hal itu. Yesus melayani mereka. Padahal Yesus guru, padahal Yesus Tuhan, ia katakan itu, engkau tahu bahwa aku Tuhan dan aku guru. Yesus menjelaskan siapa dirinya, tetapi di saat yang bersamaan identitas yang dia nyatakan dibarengi dengan teladan bahwa ia mau merendahkan diri. Proses pembasuhan kaki, teladan pembasuhan kaki, saudara, tidak hanya bicara tentang kerendahan hati, tetapi terutama juga berbicara tentang kasih Yesus kepada murid-muridnya. Di dalam kerendahan hati dan kasih itu, Yesus memberikan inti pengajaran. Yesus memberikan inti misi yang kemudian ia kerjakan. Bahwa dalam proses pembasuhan ini ada orang-orang yang tidak bersih. Engkau tidak akan bisa membasuh aku, karena haruslah Yesus yang membasuh mereka, menebus mereka dari dosa, membersihkan mereka dari dosa. Yesus menjelaskan inti misinya ketika ia ada di tengah dunia dalam praktek yang dapat mereka pahami, saudara. Dalam praktek yang biasa untuk mereka. Yang mereka pahami mungkin bukan sekarang, tapi Yesus katakan ketika segala sesuatunya disingkapkan, maka kelak engkau akan memahami segala sesuatu. Yesus menjelaskan inti pengajarannya, bahwa kalau akhirnya Yesus datang ke dunia, itu bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bahwa pada akhirnya ketika Yesus datang ke dunia, Yesus rindu bagi mereka untuk menyadari bahwa mereka benar-benar dikasihi oleh Allah, sampai Allah mau melakukan hal itu. Bahwa Yesus mendorong mereka juga untuk mengerjakan apa yang Yesus lakukan. Kalau Yesus saja mau melayani, Yesus mau merendahkan diri, merendahkan hati, Yesus mau untuk bisa merangkul orang-orang yang membutuhkan. Kalau Yesus mau ada dalam situasi-situasi yang tidak mudah, tetapi tetap melihat atau mengatur fokusnya kepada Tuhan, maka di situ juga Yesus rindu agar murid-murid melakukan apa yang menjadi bagiannya dengan baik. Menarik ya, saudara ya. Yesus tahu, tapi waktu kritisnya ini dipakai untuk mempersiapkan orang lain mengerti tentang tugas perutusan mereka di tengah dunia. Mempersiapkan orang lain agar mereka memahami inti misi yang kemudian Yesus bawa dan ajarkan. Yesus tahu, saudara, apa yang akan terjadi. Makanya Yesus bisa mengatur prioritasnya. Yesus bisa juga melakukan langkah-langkah antisipasi. Pertanyaannya, saudara, apakah kita punya pengetahuan yang sama seperti Yesus? Kalau Yesus tahu apa yang akan terjadi, kemudian apakah kita tahu, saudara, apa yang akan terjadi ke depan? Kita nggak tahu. Bahkan 1 menit, 2 menit setelah ini pun kita nggak akan tahu, saudara, apa yang akan terjadi ke depan. Karena itu adalah misteri Allah. Kita tidak benar-benar tahu. Tidak seperti Yesus yang tahu. Yesus tahu, makanya bisa mengantisipasi. Tapi kita tidak tahu, saudara. Maka apakah ketika kita tidak tahu, kita justru menjadi orang yang dalam tanda kutip buta untuk segala hal? Tentu tidak. Yang kita tahu adalah kita tidak tahu. Itu yang kita tahu. Kita tahu bahwa kita tidak tahu. Kita berbeda dengan Yesus yang tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu. Oleh karena kita tidak tahu, saudara,
oleh karena kita tidak benar-benar dibukakan pada apa hal yang jadi ke depan, maka justru disitulah kita perlu menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Jangan seperti orang, saudara, yang tadi ya, kalau misal tinggal besok mau ngapain, mau makan sama keluarga. Selama ini punya waktu, kok nggak dipakai buat itu, giliran waktunya udah kritis, malah mau melakukan itu. Jangan-jangan selama ini ketika kita dipercayakan waktu yang panjang, tapi mindset kita itu adalah masih nanti. Justru kita jadi orang-orang yang hanya membuang-buang waktu kita dengan melakukan hal-hal yang tidak penting. Apa yang jadi prioritas hidup kita, saudara? Apa yang jadi kerinduan kita? Lakukan dan kerjakan itu dalam waktu yang ada, mulai dari sekarang, tidak perlu tunggu nanti. Justru karena kita tidak tahu, karena kita tahu kita tidak tahu, maka kita mempersiapkan, mengisi, mengantisipasi dengan baik. Yang kedua, saudara, yang kita tahu adalah kita memang gak tahu nanti gimana, tapi kita tahu apa yang jadi tugas perutusan kita sebagai para murid. Kita tahu apa yang jadi inti misi pekerjaan atau pengajaran Yesus. Kita tahu betul Tuhan yang kita imani dan apa yang jadi kerinduan. Maka bekal saat kita tahu ini, biarlah menolong kita untuk menjalani hari-hari ke depan yang kita tidak tahu. Bahwa Tuhan rindu kita untuk menjadi orang-orang yang melayani, untuk menjadi garam dan terang, untuk menjadi orang-orang yang saling menopang satu dengan yang lain, untuk menjadi orang-orang yang memberi diri, untuk menjadi orang-orang yang setia, untuk menjadi orang-orang yang hidup benar, menjadi orang-orang yang menyatakan kasih dan imannya dalam keseharian. Biarlah itu menolong kita untuk bisa hidup dengan baik. Yang kita tahu adalah kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Oleh karena itu yang ketiga, kita diajak saudara untuk bergantung penuh kepada Tuhan. Kita tahu betul melalui firman-Nya bahwa Ia menjamin kehidupan kita, bahwa Ia ada untuk menebus dosa kita. Maka Allah yang besar, yang mengasihi kita, yang mengatur segala sesuatu, itulah yang menjamin hidup kita. Maka mari ketika kita tahu dalam ketidaktahuan kita akan hari esok, justru kita perlu bergantung penuh kepada Tuhan. Jadi itu the power of knowing. Kita tahu bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka apa yang sudah kita pahami saat ini, biarlah itu boleh menjadi bekal untuk melakukan apa yang Yesus teladankan, untuk bisa hidup dengan sepenuhnya, melakukan apa yang menjadi prioritas terbesar dalam hidup kita, saudara. Hidup dengan berguna, hiduplah dengan berdampak. Dan yang ketiga, saudara, kita ditolong dan didorong untuk bergantung penuh kepada Tuhan, sehingga kita bisa melangkah dengan pasti di dalam ketidakpastian yang ada. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk bisa berproses dengan baik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, berikan kami hikmat untuk dapat tahu hal-hal yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat untuk bisa menguji, untuk bisa memprioritaskan, untuk bisa memahami hal-hal yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kami. Maka dalam segala kelebihan dan kekurangan kami mohon agar Tuhan memperlengkapi kami dengan sebaik-baiknya, sehingga kami bisa didorong untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam keseharian. Kami mau menikmati kehidupan kami, memanfaatkan waktu yang Tuhan percayakan dengan sebaik-baiknya. Kami mau berproses dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan kepada kami. Maka biarlah kasih dan penyertaan Tuhan menopang kami. Kalau kami sebentar akan melanjutkan seluruh aktivitas kami, kiranya Tuhan menjaga keluar masuk kami dimanapun kami berada, mengaruniakan kesehatan dan kekuatan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari, saudara. Tuhan berkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut.
Tuhan Yesus memberkati.